Oke, ya. Tadi kita sudah bicara tentang bagaimana mempersiapkan pensiun kita, ya, untuk menjadikan pensiun kita benar-benar pensiun mantap yang menyenangkan, sejahtera, membahagiakan, dan penuh sukacita, ya. Dan kita benar-benar bisa memiliki sebuah kebebasan, quote to quote, bahwa untuk bisa berjalan, menjalani kehidupan pensiun dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan dan tidak lagi bergantung kepada orang lain gitu kan. Nah, tadi udah kita bicara tentang bagaimana kita menyiapkan asuransi yang bisa membackup tersebut dan hal-hal yang diperlukan. Ya, mungkin besok kita bicara lebih detail lagi tentang itu. Nah, sekarang seperti janji saya kita bicara tentang cara lain ya, cara kedua ya. Bisa Anda sudah punya asuransi, bisa Anda belum punya asuransi, apapun kondisi Anda sekarang, yang penting sekarang yang pasti, syarat pertama Anda harus punya pekerjaan yang tetap, harus memiliki penghasilan yang tetap setiap bulannya. Jadi, kalau untuk yang total sebagai seorang pengangguran, ya mohon maaf ya, cari kerja dulu ya, atau bikin usaha atau apa yang bisa benar-benar membuat Anda memiliki sebuah penghasilan. Ya, tapi kalau memang mau bisa juga ketemu dengan orang seperti saya, ya, bisa menjalankan produk-produk kami punya ya. Atau misalnya Anda jadi freelancer atau Anda bisa menjadi dropshipper atau jadi apa. Pokoknya yang penting Anda harus mengupaya yang pertama kali Anda upayakan adalah Anda memiliki sumber income yang pertama. Ya, berapapun itu. Yang penting kebutuhan basic Anda untuk pangan Anda minimal ya. Sandang papan oke lah, mungkin papan rumah yang Anda miliki sekarang atau apakah Anda kos, kontrak ataupun punya itu no problem, yang penting itu ada tempat tinggal. Kemudian pakaian, cukup pakaian yang Anda punya, sandang Anda punya sekarang, Anda nggak usah berpikir dulu tentang harus pakaian baru bla bla. Yang penting Anda punya pakaian yang bersih ya. Yang bersih yang bisa membuat Anda cukup tampil rapi gitu kan. Nggak harus pakaian baru, nggak harus pakaian mahal. Itu Anda punya. Kemudian Anda harus punya penghasilan yang mencukupi untuk Anda hidup. Ya, untuk Anda makan ya, makan hari-hari, kemudian minum dan juga sekitarnya. Nah, dari sana Anda mulai ya untuk menyisihkan sedikit demi sedikit dulu ya, untuk bisa memulai untuk melakukan sesuatu hal yang berbeda dengan yang lain ya. Kalau Anda sudah punya banyak uang sekarang, Anda sudah mungkin Anda sudah jutawan atau miliuner, itu gampang ya. Anda bisa mentransformasikan, merubah uang Anda menjadi aset-aset yang bisa Anda beli. Anda bisa bangun kos-kosan ya, bangun kos-kosan, kemudian yang di dekat dengan kampus, dan itu akan mendapatkan passive income untuk Anda nanti. Atau Anda masukkan uang Anda di deposito ya, di deposito Anda bisa dapat bunganya, itu juga mungkin bisa. Kemudian mungkin Anda ikut trading kalau memang Anda mampu di sana, apapun ya. Kalau Anda punya duit itu lebih gampang. Lebih mudah untuk Anda mempersiapkan kalau Anda sudah punya uang, ya. Nah, tinggal nanti bagaimana Anda mengembangkan uang tersebut. Nanti ini bicara tentang hal Anda yang sudah punya uang itu beda. Ya, tidak di sini. Di sesi saya ini kita bicara tentang mereka yang punya uang pas-pasan, yang katakanlah yang eh, pada dasarnya eh, kita yang ada di posisi ini, apabila tidak melakukan suatu hal yang berbeda, maka saat pensiun kita ada dua kemungkinan: kita harus bergantung kepada anak-anak atau bergantung pada jaminan sosial pemerintah. Ya, itu yang fokus yang kita bicara sekarang. Bagaimana kita keluar dari eh, kondisi ini? Tentunya kita harus, kalau bicara tentang 4 kuadrannya Robert Kiyosaki, kita harus pindah kuadran. Ya, apa namanya, dari pekerja kita menjadi self employed ya, yang memperkerjakan diri sendiri dulu. Alurnya gini ya, jadi kita sekarang bukan siapa-siapa. Misalnya Anda saat ini katakanlah pengangguran, yang pertama Anda sekarang datang cari pekerjaan, Anda ngelamar di mana-mana, jadikan pokoknya apapun yang penting halal, Anda bisa dapat uang di sana dulu. Lupakan gengsi, lupakan malu, lupakan gak enak hati, lupakan siapapun Anda kemarin. Ya. Kalau sekarang posisi Anda adalah seperti itu, sudah lupakan yang kemarin. Anda harus berubah. Anda harus mulai mencari cara bagaimana Anda mendapatkan penghasilan harian atau bulanan yang pasti, sehingga setiap harinya tidak akan membuat Anda pusing karena kapan mau makan apa. Ya.
Kalau Anda sudah berpikir mau makan di mana, itu no problem. Tapi kalau Anda saat ini masih berpikir besok saya makan apa, ini problem. Dan itu harus diselesaikan dulu. Ya, dan kita nggak bisa berharap bantuan dari siapapun, kita nggak bisa berharap bantuan dari manapun, bahkan dari saudara. Ya, kecuali Anda masih punya orang tua, mungkin orang tua akan bantu. Ya, nah dari pemerintah apalagi itu seleksinya cukup ketat dan lebih banyak kecewa daripada enggaknya kalau Anda mengajukan itu di saat Anda benar-benar membutuhkan. Ya. Nah, jadi setelah ini difikskan dulu ini, baru setelah itu Anda akan berpikir lagi untuk bagaimana mengaturnya. Fokus dulu sekarang, satu-satu. Di pekerjaan yang baru ini Anda bekerja dengan baik, Anda jalankan apa yang harus dijalankan, dapatkan hasil yang terbaik, dapatkan apa namanya, income yang lebih baik, kemudian sisihkan. Mulai sisihkan uang Anda 10%, 20%, berapapun gaji Anda sekarang, berapapun hasil Anda sisihkan. Ya, kalau Anda mau berubah, Anda harus merubah cara Anda menjadi sesuatu yang berbeda dibandingkan orang lain. Kalau orang lain mungkin begitu teman-teman Anda begitu habis gajian langsung beli barang-barang bermerek bla bla bla, Anda tahan dulu. Yang penting buat Anda sekarang adalah bagaimana Anda makan setiap hari, cukup sehat, cukup bergizi. Jangan sampai Anda mengalami kekurangan gizi ya. Cukup untuk Anda transportasi menuju tempat kerja dan aktivitas harian. Kalau Anda punya anak istri cukup untuk mereka dulu. Itu yang harus Anda pikirkan dulu sekarang. Ya, setelah itu sambil jalan Anda mulai membiasakan diri untuk menyisihkan di awal. Ya, menyisihkan di awal dan harus bicara juga dengan keluarga bahwa kita harus memikirkan masa depan. Karena ada anak mungkin yang nanti harus sekolah TK, SD, SMP, SMA yang akan membutuhkan lagi. Ya, kemudian kita sendiri pun mungkin berkembang ada kebutuhan lagi, ya. Mungkin kalau ada ajakan untuk ikut arisan atau segala macam cukup yang asal kita tidak lepas dari kemasyarakatan, ya. Jangan terlalu jor-joran gitu kan. Mulai tahan diri dulu. Hidup dengan apa adanya. Ya, jangan ada apanya. Oke. Nah, kemudian mulai belajar untuk menyisihkan dulu pelan-pelan dari berapapun itu. Seperak, dua perak gak ada masalah, sisihkan. Ya, sisihkan, taruh di sebuah tabungan yang tidak ada administrasinya. Ya, tabunganku kalau nggak salah namanya itu, atau bisa tabungan yang menggunakan nomor apa namanya HP gitu kan. Ya, mobil bank apa namanya, apa istilahnya itu. Jadi kita tidak ada buku tabungannya tapi ada HP-nya, ada aplikasinya. Mungkin bisa begitu. Dan pokoknya yang penting tidak ada administrasinya. Anda sisihkan, Anda masukkan ke sana, jangan diutik-utik dulu. Ya, sambil jalan, terus lakukan itu. Ya, nanti setelah ada dana yang cukup, mulai sambil melihat ya peluang-peluang apa yang mungkin Anda bisa lakukan. Ya. Dan untuk bisa mendapatkan hasil lebih baik, kita mulai dengan berjualan itu pasti. Ya. Tidak ada profesi apapun, tidak ada pekerjaan apapun yang ujung-ujungnya tidak jualan. Bahkan dokter, guru, profesor dan sebagainya itu juga jualan. Jualan apa? Jualan keahlian mereka. Ya, guru menjual keahliannya untuk mendidik anak-anak didiknya. Profesor menjualkan keahliannya untuk apapun bidangnya dia untuk menghasilkan suatu karya ilmiah atau apapun. Yang nanti akan ujung-ujungnya akan menghasilkan uang buat dia. Ya, jadi nggak ada kata aku malu jualan, aku nggak bisa jualan. Nggak apa-apa, mendingan jualan sekarang daripada Anda terpaksa menjual. Ya, maksudnya apa? Anda sekarang mencari barang untuk bisa Anda jualkan, tawarkan itu lebih baik daripada suatu saat nanti Anda terpaksa harus menjual barang-barang Anda untuk hidup. Ya, itu tapi langkah-langkah pertama yang harus dilakukan. Anda harus menyiapkan beberapa pos-pos keuangan untuk masa depan Anda yang harus dimulai dari berapapun Anda miliki sekarang. Misalnya Anda sebulan hanya menghasilkan 1 juta, ya sisihkan 100.000. 900.000 Anda pecah untuk gimana caranya bisa hidup dalam 1 bulan itu. Ya, gimana cara makan apa segala macam, ngatur ya diatur lah dengan keluarga seperti apa, masak sendiri, membeli yang harga-harga kita nggak bisa bicara, oh nanti harga di luar, itu apapun yang ada kita nggak usah mikir itu. Yang penting gimana kita mengatur diri kita sendiri, keuangan yang ada. Kalau nggak cukup kita cari lagi. Ya, kita beli sesuatu, kita kreatif, kita mulai jual sesuatu, manfaatkan WA group di
RT, RW, teman-teman, ya kita tawarkan apa yang mereka perlu, kita coba carikan komisi kan. Ya, kreatif lah. Intinya sebelum Anda bisa membangun usaha Anda sendiri, Anda mulai belajar untuk membangun usaha Anda bersama dengan pekerjaan Anda. Ya. Nanti setelah itu pelan-pelan, setelah Anda memiliki suatu uang yang sedikit agak longgar, baru kita bicara tentang bagaimana untuk melakukan hal lainnya. Tapi di luar itu, yang pertama kali Anda harus punya dulu bayangan. Nanti pensiun saya seperti apa? Berapa lama lagi? Ya, itu masing-masing beda, step by step apa yang harus dilakukan, ya. Nah, itu hal-hal yang awal yang harus kita lakukan untuk nanti kita bisa membangun sebuah aset. Ya, kita mulai dengan tidak punya aset, kita tidak punya, kita mulai dengan menata keuangan kita, belajar untuk mengelola uang kecil dulu. Ya, kalau kita mengelola uang kecil aja belum bisa, uang besar lagi akan lebih parah lagi. Ya, itu yang pertama yang harus disiapkan, itu yang memang harus dimulai dibiasakan. Nah, coba itu dulu, ya. Dimanapun kondisi Anda sekarang, kalau Anda belum melakukan pemisahan kekayaan Anda, pemisahan harta Anda, pemisahan dari income Anda, lakukan dulu. Ya, mulai pecah. Mulai memecah uang Anda di awal. Ini untuk sekolah anak, ini untuk. Nah, ini dibagi-bagi dulu. Tapi yang pertama sebelum ini dibagi, ambil dulu 20% untuk ditetapkan sebagai tabungan masa depan, 20%, 10% masuk ke tabungan untuk usaha. Ya, penyiapan dana usaha. Ya, nanti kita bisa mulai. Karena kita bisa mulai suatu usaha itu dengan bahkan tanpa modal sebenarnya. Ya. Dan pokoknya kalau intinya hukum itu rata-rata hukum di mana berlaku. Kalau padat karya itu modalnya kecil. Kalau padat modal karyanya kecil gitu kan. Jadi kalau Anda mau usaha yang tanpa modal, berarti nanti ada konsekuensinya. Anda kerjanya yang akan besar. Anda yang akan harus melakukan hal-hal yang harus dilakukan untuk bisa menghasilkan dengan modal kecil. Kalau modal Anda besar, ya kan, Anda mungkin nggak perlu banyak kerja, Anda bisa Anda bisa membayar banyak orang untuk mengerjakan proyek yang Anda akan buat. Ya, tidak bisa Anda mengatakan, aku pengen modal kecil, tapi aku nggak kerja. Wes, stop, berhenti, tidur, mimpi, nggak usah bangun lagi. Ya, itu adalah hal yang sangat mungkin bisa terjadi kalau Anda memang benar-benar beruntung, ya, tapi itu mungkin satu dari sekian juta orang akan bisa seperti itu, ya. Kalau Anda tidak ada modal, berarti Anda harus kerja keras. Anda harus meluangkan waktu dan tenaga Anda untuk mengerjakan proyek ini atau bisnis ini. Kalau Anda punya uang yang banyak, uang Anda yang nanti akan bekerja dengan Anda mengelolanya, mungkin ada berapa untuk bagaimana membayar orang menjalankan itu, buat proyek itu untuk mencapai sebuah tujuan. Ya, dua-duanya tetap harus nanti tujuannya apa. Karena meskipun uang Anda banyak, kalau Anda taruh di suatu tempat tidak punya tujuan, habis uang itu. Percaya saya. Ya. Dan kalau Anda juga percaya dengan bahwa uang ini dikasih ke orang, dijalankan, Anda nunggu, ongkang kaki di rumah, mengharapkan ada hasilnya, juga percaya saya uang itu akan hilang. Karena Anda punya uang atau tidak punya uang, tetap Anda harus concern ikut dalam mengelolanya. Sampai benar-benar itu sudah menjadi sebuah proyek yang bisa berjalan sendiri. Bisa mungkin Anda tinggal. Tapi pada awal, kalau Anda dikatakan ditawari sebuah usaha, cukup naruh duit, diem, 2 tahun lagi akan dapat hasil sekian. Hati-hati. Ya, Anda lihat lagi lebih jauh. Ya, oke. Jadi itu sementara dari saya. Kita jumpa lagi besok dengan mungkin lebih detail hal-hal yang akan kita lakukan dengan proyek-proyek yang sedikit modal, ya. Mungkin hanya perlu beberapa ratus ribu sampai mungkin berapa juta aja untuk memulai. Tidak akan lebih banyak daripada uang yang kita perlukan untuk membangun sebuah rombong rokok. Kita bisa. Nanti ada beberapa yang kita lakukan. Kalau mau proyek yang besar yang menggunakan modal besar juga boleh. Itu japri aja. Itu beda. Kita nggak bisa bicara di YouTube hal itu. Karena itu proyeknya harus kita bangun dengan lebih serius, ya. Oke, jumpa lagi untuk esok hari. Tetap semangat dan selamat beristirahat, selamat bermimpi, memikirkan apa yang harus disiapkan untuk mencapai impian Anda.